Fungsi utama Arato Pusako, penghargaan terhadap jariah payah nenek moyang yang telah merancang malatih, manambang, manaruko, mulai dari niat dan inyak zaman dahulu sampai kamandeh kita sendiri. Karena itu kurang pantaslah bila kita sebagai anak cucu indak memelihara, apalagi kalau mau menjualnya. Tugas mamak terutama untuk menjaga keberadaan Arato Pusako iko. Bak pantun, ramo-ramo si kumbang jati kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh ilang baganti, Arato Pusako dijaga jua sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah, supaya tali jangan putih, kait-kait jangan sekah atau pacah, sehingga pusako iko menjadi arto sumpah satio, sumpah sati atau sumpah setia, sehingga barang siapa yang merusak Arato Pusako akan menanggung resikonya, sumpahan dari nenek moyang yang terdahulu. Siapa yang akan menjual Arato Pusako atau merusak Pusako akan marano dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya. Itulah sumpah dari nenek moyang kalau Arato Pusako ada nani jua atau dan sebagainya. Sebagai jaminan kehidupan kaum zaman dahulu sehingga sekarang, terutama tanah-tanah pusako, baik kehidupan zaman agraris maupun kehidupan zaman industri, tanah memegang peranan yang sangat strategis. Jangan terpedaya atau seajaran individualistis atas tanah yang bisa menghancurkan sendi adat Minang seperti lambang kedudukan sosial. Itulah ampek fungsi utama dari Arato Pusako yang menjadi kewajiban mamak untuk memeliharanya. Kewajiban mamak sebagai pamaci, bungka dan piawai selaku pemegang keadilan dan kebenaran, kewajiban iko dilakukan dengan bersikap adil terhadap semua kemanakan, antaranya dalam pemanfaatan hasil Arato Pusako tinggi. Di lain pihak, penanggungjawabkan terhadap ikatan perjanjian antara pihak luar pasukan, misalnya dalam ikatan perkawinan. Bila sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga, maka mamaklah yang menjadi penanggungjawab atas kesepakatan itu iko. Bila tak jadi ingkar janji, mamaklah yang harus membayar utang. Bila telah dilakukan tukar tanda sebagai tanda kesepakatan, maka mamaklah yang akan menjadi tumpuan dan tumbal bagi kesepakatan itu. Mamaklah yang menjadi penanggungjawab atas janji antara kedua keluarga itu, bukan kemenakan yang akan dikawinkan. Panggilan generasi ketiga dalam hubungan persekutuan di atas terlihat bahawa kita sebagai anak menjadi generasi kelima. Kita sebagian generasi kelima memanggilnya udo atau ulang kembali. Kita sebagai generasi kelima memanggil uwo atau nenek kepada mande dan ibu kita sendiri, dan mamak atau tunganai, mamak kepala, maksudnya mamak kepala waris pada saudara lelaki dari uwo atau lengkuran nenek kita, maksudnya mamak kepala waris pada saudara lelaki dari uwo atau nenek kita. Berdasarkan pada pengelompokan umur rata-rata, maka
yang diangkat jadi pengulu dalam persekutuan iko biasanya dari kelompok tunganai iko. Pada saat kita lahir, kelompok para tunganai iko berusia sekitar 14 tahun. Sehingga memenuhi syarat usia yang pantas untuk memimpin suku, dalam kurang kaum tadi, kaum kita. Selanjutnya, pada generasi kedua, kita memanggil gaib untuk perempuan dan datuk pada laki-laki, termasuk dalam generasi kedua itu. Generasi pertama atau kalau masih hidup, kita sabui dengan panggilan niniak untuk perempuan dan inyak untuk laki-laki yang termasuk generasi pertama. Usia rata-rata generasi pertama itu ada pada saat kita lahir sekitar 80 tahun atau lebih, atau ada yang kurang. Bagi mama atau tunganai yang diangkat jadi pengulu diberi gelar datuk. Keluarga yang seusia atau lebih tua dari pengulu memanggilnya dengan ngulu atau tua atau datuk. Singkatannya maksudnya pengulu atau singkatan dipanggil datuk, tua. Itu. Sedangkan yang lebih muda dengan panggilan yang biasa seperti uda dan mama.